Masih cedera, Lord Zlatan Ibrahimovic nekat lakukan latihan ekstrim. Bukan Zlatan Ibrahimovic namanya jika tak menjadi sorotan lewat tingkahnya. Terbaru, bintang AC Milan itu nekat lakukan latihan ekstrim meski masih cedera. Sebagaimana diketahui, Zlatan Ibrahimovic harus absen karena mengalami cedera tendon pada kaki kanannya saat melawan Juventus pada Januari lalu. Menepinya Ibrahimovic pun membuat ia tak bisa memperkuat AC Milan saat melawan Inter Milan di laga pekan ke-24 Liga Italia 2021-22 akhir pekan lalu. Meski demikian, untungnya Rossoneri mampu meraih kemenangan dengan skor 2-1 berkat brace yang dicetak oleh Olivier Giroud. Walaupun absen di laga penting terutama di derby della Madonnina, Ibrahimovic seolah tak pernah membuat geger jagat maya dengan polanya. Terbaru, ialah Zlatan Ibrahimovic menarik atensi setelah nekat melakukan latihan ekstrim yang ia pamerkan di akun Instagram official AC Milan. Pada Senin 7 Februari malam waktu Indonesia Barat, AC Milan mengunggah sebuah video yang menunjukkan Zlatan Ibrahimovic sedang latihan ekstrim. Dalam video tersebut, tampak Ibrahimovic tengah melakukan sit-up sambil bergelantungan dengan posisi terbalik di sebuah sandbag alias karung tinju. Padahal Ibrahimovic belum pulih betul dari cedera tendon Achilles yang memaksanya absen pada paruh pertama pertandingan melawan Juventus pada 23 Januari lalu. Di sisi lain, latihan ekstrim yang dilakukan oleh Ibrahimovic juga bisa menjadi kabar baik bahwa kondisi tubuh terutama cederanya terus membaik. Meski demikian, belum diketahui kapan persisnya Zlatan Ibrahimovic kembali merumput bersama AC Milan di musim 2021-22. Milan temui hambatan besar, perpanjangan kontrak Romagnoli makin rumit. AC Milan dikabarkan tengah menemui hambatan besar dalam negosiasi perpanjangan kontrak Alessio Romagnoli yang kini menjadi semakin rumit. Rossoneri mungkin tak hanya akan kehilangan Frank Kessie dengan status bebas transfer, mengingat raksasa Serie A tersebut juga tak mengalami kemajuan dalam proses pembaruan kontrak Romagnoli. Saat berbicara secara langsung melalui Sky Italia, Manuele Baiocchini membahas mengenai situasi kontrak pemain internasional Pantai Gading dan negosiasi perpanjangan kerjasamanya dengan Milan yang akan berakhir pada menghujung musim ini, atau lebih tepatnya minimnya perkembangan dalam proses dialog. Lantaran kedua belah pihak kukuh dengan pendirian masing-masing dan peluangnya memperbaharui masa tinggal hampir nol. Sang jurnalis juga berbicara mengenai situasi pembaruan kontrak yang mengelilingi Romagnoli dengan memberikan konfirmasi bahwa saat ini kecil kemungkinan ia akan berpanjang kerjasamanya dengan Rossoneri. Kedua belah pihak telah bertemu beberapa kali dengan Mino Raiola bertindak sebagai agennya, namun hingga sekarang belum ada kesepakatan yang dicapai. Situasi pemain internasional Italia tersebut memang tidak sesulit Kessie, namun yang jelas sangat rumit. Sehingga tampaknya jika Paolo Maldini dari Ricky Massara ingin mempertahankan kapten Milan tersebut, mereka harus meluncurkan upaya lain. Meski demikian, raksasa Serie A tersebut juga mempersiapkan rencana untuk menghadapi kemungkinan terburuk dengan membidik bek tengah baru. Selain Sven Botman dari Lille yang menjadi target utama, mereka juga diperkirakan akan mendatangkan satu pemain lagi di posisi tersebut. Elliot siap investasi pemain besar di skuad Milan, 2 target terkuat. Pemilik AC Milan Elliot Management dikabarkan telah siap mengucurkan investasi besar ke dalam skuad klub pada bursa transfer musim panas mendatang. Rossoneri cenderung sangat tenang pada bursa transfer Januari lalu dibandingkan dengan rival-rival Serie A mereka yang lain, mengingat manajemen hanya merekrut striker 18 tahun Marco Lazzetti yang didatangkan untuk mengisi posisi penyerang tengah ketiga klub setelah masa pinjaman Pietro Pellegrini dari AS Monaco dihentikan lebih awal. Hal tersebut tentu menciptakan kekhawatiran di kalangan fans Milan sendiri dan pandit, mengingat bagaimana tim-tim lain memperkuat skuad mereka pada Mercato musim dingin lalu.
dengan Inter mendatangkan Robin Gosens dan Philip Caicedo. Sementara Juventus sukses membajak Dusan Vlahovic dan Denis Zakaria. AS Roma merekrut Sergio Oliveira dan Atalanta memboyong Jeremy Boga dari Sassuolo. Saat berbicara kepada Sky Italia, jurnalis ternama Italia Gianluca Di Marzio turut membahas rencana manajemen Rossoneri untuk bursa transfer musim panas nanti, dan ia pun mengutarakan keyakinannya bahwa Elliott ingin memfokuskan investasi pada mercato tersebut dan merekrut pemain-pemain besar seperti Sven Botman dan Renato Sanchez. Dua target yang sempat dibidik raksasa Serie A tersebut namun belum membuahkan hasil. Milan sendiri telah berulang kali dikaitkan dengan isu transfer Botman dan Sanchez selama beberapa pekan terakhir, dan mereka pun selalu dihadapkan pada sikap tegas Lille yang menolak melepas bintang kunci mereka pada pertengahan musim. Stefano Pioli akan sangat bahagia bertahan selamanya di Milan. Stefano Pioli mengungkapkan dirinya betah di AC Milan. Pelatih 56 tahun itu ingin selamanya bertahan di skuad Rossoneri. Pioli datang ke Milan pada Oktober 2019. Dia menggantikan Marco Giampolo yang baru bertugas dalam 7 pertandingan. Sejauh ini, Pioli sudah bermain 119 kali. Ex-pelatih Fiorentina itu mampu membawa Milan memetik 68 kali kemenangan, imbang 27 kali dan 24 kekalahan. Kontrak Pioli dengan Milan masih berjalan 1,5 tahun ke depan. Durasinya akan berakhir sampai Juni 2023. Pioli ingin bertahan di San Siro lebih lama. Saya bisa sangat bahagia bertahan di Milan selamanya, tapi saya tahu bahwa sepak bola penuh dengan dinamika yang tak bisa diketahui dan tak terduga, kata Pioli seperti dikabarkan oleh Football Italia. Yang bisa saya bilang adalah saya sangat bahagia, kata dia menambahkan. Pada pertandingan terakhir, Milan memetik kemenangan atas Inter. Pioli antusias merayakan gol kemenangan yang dicetak oleh Olivier Giroud. Melihat kembali rekaman videonya, saya memang membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke para pemain, kata Pioli. Hal paling penting adalah saya sampai di sana. Saya orang yang sangat emosional. Saya mengalami segalanya bersama para pemain asuhan saya. Jadi sudah tepat saya pergi dan merayakannya bersama mereka, kata Pioli menambahkan. Milan saat ini bersaing ketat dengan Inter Milan di Liga Italia. Il Diavolo Rosso mengumpulkan 52 poin sama dengan Napoli, berjarak 1 poin dari Inter Milan di posisi pertama klasemen Liga Italia. Dari pengganti Donnarumma, Maignan jadi kiper terbaik Serie A. AC Milan berhutang banyak kepada Maignan saat aksinya dalam kemenangan atas Inter Minggu 6 Februari dini hari lalu, yang mungkin menjadi performa terbaiknya sejak hijrah dari Lille. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Olivier Giroud merupakan pahlawan utama dan akan merebut headline di media-media dengan brace yang ia lesakan dalam derby della Madonnina. Namun Maignan juga layak diberi penghargaan lantaran ia telah melakukan setidaknya 4 penyelamatan krusial untuk memastikan Rossoneri tetap dalam permainan hingga menit 75 sebelum akhirnya menundukkan Nerazzurri. Pemain internasional Prancis tersebut membawa sarung tangannya ke segala penjuru, dari umpan tinggi hingga tembakan rendah dan bola pantul cerdik, hingga bahkan keluar dari area penalti untuk menekel Hakan Calhanoglu. Dan ia berhasil memenangkan pertarungan posisi dengan Samir Handanovic yang mungkin merasa ia seharusnya bisa menghentikan gol kedua Milan. Maignan jelas menjadi penjaga gawang terkuat di Serie A, dan bagi Rossoneri, transfernya merupakan transaksi hebat dari sudut pandang ekonomi, mengingat ia didatangkan dari Lille dengan mahar 13 juta euro atau 208 miliar rupiah plus 2 juta euro atau 32 miliar rupiah bonus saat masa depan Gianluigi Donnarumma tak menentu. Kesepakatan luar biasa tersebut berhasil diamankan manajemen pada akhir April untuk menghalau upaya dari AS Roma dan Borussia Dortmund.
Paolo Maldini dari Kimasara begitu yakin bahwa mereka tidak akan kesulitan menyampaikan keputusan Milan kepada Donnarumma Mei lalu, mengingat mereka tidak akan menunggu lagi dan bahkan sudah memiliki penggantinya.